PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni memprediksi bahwa arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah dimulai pada Jumat tanggal 2 April tahun 2025. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Syamsuddin mengatakan pihaknya memprediksi bahwa puncak arus balik Lebaran tahun 2025 akan dimulai pada Jumat tanggal 4 April tahun 2025. Jadi mulai tanggal 3 April tahun 2025 pukul 00 WIB kendaraan golongan 5 dan 6 bergeser ke Pelabuhan Wika Beton. Sementara golongan 7, 8 dan 9 akan dialihkan ke Pelabuhan BBJ. Pelabuhan Bakauheni murni untuk penumpang hanya untuk roda 2 atau motor roda 4 atau mobil travel dan bus. Jadi kendaraan tersebut tidak lagi bercampur dengan barang atau logistik. Dengan harapan tersebut untuk memudahkan distribusi ke berbagai dermaga. Pihaknya juga akan menyediakan 75 kapal untuk mengangkut pemudik dari Sumatera ke Jawa. Adapun kapal tersebut yakni BBJ 10 kapal dan 5 kapal di Wika Beton serta sisanya di Pelabuhan Bakauheni. Saya Syamsuddin, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Utama Bakauheni. Saya bersama Ketua Gapasdap dan Ketua IPA serta rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan terkait dengan kesiapan kami dalam rangka antisipasi arus balik angkutan lebaran di cabang Bakauheni. Beberapa waktu yang lalu dan jauh sebelum ini kami sampaikan bahwa kami bersama seluruh stakeholder yang ada di Bakauheni di Lampung, baik itu dengan pemerintah daerah, kepolisian, Kapasdaq, INPA, seluruh stakeholder dukungan, baik itu dari kesehatan, BMKG, Basarnas dan lain-lain, kita siap. Pada prinsipnya kita siap. Jumlah kapal yang operasi pada saat ini dari sekitar 75 kapal kita siapkan, itu nanti beroperasi di Pelabuhan Bakauheni, ada di Pelabuhan BBJ dan ada di Pelabuhan Wika Beton. Ada 10 kapal yang operasi di Pelabuhan BBJ, ada 5 kapal yang beroperasi di Pelabuhan Wika Beton dan sisanya nanti beroperasi di Pelabuhan Bakauheni. Seluruh kapal dalam kondisi saat ini siap untuk beroperasi. Ada 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Bakauheni, ada dermaga Wika Beton dan ada dermaga BBJ. Jadi kita total ada 9 dan plus nanti ada cadangan kontingensi plan kita di PT SMA. Di delaying sistem kita nanti pada saat padat dan tentunya kami sudah koordinasi dengan Polda dan Polres serta Kasat Lantas dan Dirlantas dan Kasat Lantas di Polda Lampung. Delaying sistem kita pada saat nanti ada kepadatan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, maka CB-nya buffer zone kita gunakan, kita aktifkan dan nanti itu dikendalikan penuh rekan-rekan kita dari pihak kepolisian di D20, di 40, di lapangan Expo Kalianda dan di rumah makan Tiga Saudara yang berada di lintas timur. Nanti pada saat mengurai kepadatan dari 7 dermaga yang ada di sini untuk membuat lebih nyaman pengguna jasa masuk ke dalam area pelabuhan, tentunya ada rekayasa. Nah, rekayasa ini bagaimana kita mengurai kepadatan yang ada di pelabuhan sambil menunggu di sini terurai. Tentunya nanti delaying system kita, buffer zone kita juga kita aktifkan. Nanti apabila di sini sudah cukup landai, kita akan kirim lagi. Bukan karena macet, tapi memang ini mekanisme mengurai kepadatan. Mulai tanggal 3 April pukul 20.00 seluruh tiket yang ada di Pelabuhan Bakauheni itu menggunakan mekanisme single tiket. Jadi tidak ada lagi pemberlakuan tiket eksekutif, tetapi single tiket di reguler. Jadi seluruh loket kita yang ada ini akan reguler semua dan kendaraan mulai masuk dari jalan tol ke arah pelabuhan dapat lurus ke loket, tidak lagi harus belok ke kiri ke eksekutif atau dari jalur eksekutif bawah belok ke kanan ke arah tiket reguler. Dan di buffer zone kita, di area delaying system kita, itu bagian dari kontrol kita. Nanti kendaraan yang masuk kita akan berikan stiker
stiker itu untuk menentukan masuk ke pelabuhan Bakauni, masuk ke pelabuhan BBJ, dan masuk ke pelabuhan Wikabeton dengan warna yang berbeda. Dan stiker itu menandakan bahwa pengguna jasa telah memiliki tiket. Jadi harapan kami, para pengguna jasa nanti sebelum masuk pelabuhan pastikan sudah memiliki tiket pada saat berada di areal pelabuhan. Dan tiket juga bisa dibeli di area delaying system kita, baik itu di kilometer 20, 40 di Expo, ya, Kalianda Expo, maupun di lintas timur, atau dapat kita peroleh tiket melalui aplikasi yang ada di alat komunikasi kita. Lain-lain terkait dengan koordinasi kami di lapangan, kami sepakat dengan, dan ini sudah jadi sebuah keputusan, dermaga khusus roda 2 itu nanti di dermaga 5 dan 6, itu prosesnya TBB, tiba, bongkar, dan berangkat. Dari sini bawa kendaraan roda 2 di dermaga 5 dan 6, sampai di Merak nanti dia bongkar, dia akan kembali lagi untuk percepatan. Jumlah kapal yang beroperasi nanti akan diberikan oleh KSOP Banten, dan bisa kita tingkatkan dari 4 kapal operasi setiap dermaga menjadi 5 kapal apabila memang diperlukan. Dan dermaga 4 kita siapkan untuk kontingensi apabila ada lonjakan pengguna jasa khususnya roda 2, dermaga 4 kami aktifkan untuk dermaga TBB. Jadi ada 3 dermaga, dermaga 4, dermaga 5, dan dermaga 6. Sementara kita siapkan 2 dermaga dulu, apabila ada peningkatan dermaga 4 kami tingkatkan menjadi dermaga TBB. Tentunya ini sudah kami koordinasikan dengan rekan kami yang ada di Merak, dan kami pastikan teman-teman kami di Merak memberikan support untuk kelancaran dan kecepatan kapal kembali setelah melakukan bongkar di Merak.